Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya membuat mind mapping tentang relasi dan fungsi. Nah, kali ini mind mapping saya bertemakan tentang kejadian saat ini yang lagi viral nih. Nah, mengenai corona. Kalian bisa lihat kan, di situ ada gambar mengenai mind mapping yang juga disajikan dengan tema saat ini yang lagi hits banget ya, mengenai corona. Yuk langsung saja kalian saksikan video yang saya buat ya. Pertama, kita akan mempelajari mengenai relasi. Nah, relasi adalah hubungan atau pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi mengaitkan antara dua objek yang berurutan tertentu. Misalnya, X dikaitkan dengan Y, maka ditulis XRY. Pada relasi, anggota himpunan A dapat memiliki lebih dari satu pasangan pada anggota himpunan B, atau bisa tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan relasi? Yang pertama, cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Cara menyatakan relasi yang paling sederhana adalah dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah adalah salah satu bentuk penyajian suatu relasi yang menunjukkan relasi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B menggunakan anak panah. Nah, berikut contoh penyajian relasi menggunakan diagram panah. Cara yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi berikutnya adalah dengan cara pasangan berurutan, yaitu suatu pasangan berurutan dari dua buah elemen. Misalnya, X elemen A dan Y elemen B. Maka, pasangan berurutan dari hubungan himpunan A ke himpunan B dengan relasi R ditulis X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Contoh soal. Yang pertama, misalkan A anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, dan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jika relasi A ke B adalah 4 lebihnya dari, maka tentukan pasangan berurutan dari hubungan kedua himpunan tersebut. Oke, selanjutnya kita jawab. Maka pasangan berurutan dari hubungan kedua himpunan A dan B adalah 5, 4 lebihnya dari 1, 6, 4 lebihnya dari 2, 7, 4 lebihnya dari 3, dan 8, 4 lebihnya dari 4. Cara yang ketiga, yakni diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah suatu diagram yang terdiri atas sumbu mendatar dan sumbu tegak, yang berfungsi untuk meletakkan suatu titik atau noktah. Relasi antara himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram Kartesius. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama berada pada sumbu mendatar atau horizontal, dan anggota himpunan B sebagai himpunan kedua berada pada sumbu tegak atau vertikal. Setiap pasangan anggota himpunan pertama dan anggota himpunan kedua yang berelasi digambarkan dengan sebuah noktah. Domain, kodomain, dan rank pada relasi. Domain atau daerah asal adalah himpunan yang akan dipasangkan ke himpunan lainnya, sedangkan kodomain adalah daerah kawan, dan daerah hasil disebut dengan rank.
Daerah hasil atau rank sama dengan himpunan B jika seluruh anggota B merupakan hasil relasi dari himpunan A. Selanjutnya adalah sifat-sifat dan jenis-jenis relasi. Sebuah relasi A kali A adalah relasi dari himpunan A kepada A sendiri, mempunyai sifat-sifat yakni refleksi, irefleksi, simetrik, antisimetrik, dan transitif. Sedangkan untuk jenis-jenis relasi tidak jauh beda dari sifat-sifatnya, yaitu ada relasi simetrik, relasi antisimetrik, relasi transitif, relasi refleksif, relasi inverse. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B dan semua anggota A harus memiliki pasangan di B. Fungsi merupakan relasi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan anggota di daerah kodomain, tetapi anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu anggota domain. Kedua, setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan anggota di daerah kodomain. Jadi, tidak ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan, tetapi anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan dengan anggota di daerah kodomain. Cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi tidak jauh beda dengan cara menyatakan relasi. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling sederhana untuk menyatakan fungsi. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Fungsi juga dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan. Suatu relasi R merupakan fungsi atau bukan dapat ditentukan dengan melihat anggota himpunan A. Jika anggota himpunan A muncul lebih dari satu kali, maka relasi tersebut bukan fungsi. Yang selanjutnya, diagram Cartesius. Untuk menentukan suatu relasi kedua, himpunan merupakan fungsi atau bukan pada diagram Cartesius adalah dengan melihat absisnya atau nilai-nilai pada sumbu X. Jika terdapat absis yang mempunyai pasangan lebih dari satu, maka relasi kedua himpunan tersebut bukan fungsi. Domain, kodomain, dan rank pada fungsi. Jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal yang ditulis DF. Himpunan B dinamakan kodomain atau daerah kawan yang ditulis KF. Himpunan semua peta dari X elemen A dinamakan rank, daerah hasil, yang ditulis RF. Untuk lebih memahaminya, perhatikan diagram berikut ya. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Injektif atau sering disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, fungsi surjektif atau juga disebut sebagai fungsi untung. Fungsi F, A memetakan di B, dapat disebut fungsi surjektif apabila pada setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Yang terakhir, ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi F, A memetakan di B, dapat disebut fungsi bijektif apabila fungsi F adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B
Jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi linier, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Contoh soal, fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q jika f0 sama dengan negatif 2 dan f2 sama dengan 4. Maka nilai P dan Q berturut-turut adalah. Jawab, diketahui F0 sama dengan negatif 2 dan persamaannya adalah Fx sama dengan Px ditambah Q. Substitusi F0 sama dengan negatif 2 ke persamaan, maka diperoleh P0 ditambah Q sama dengan negatif 2 dan nilai Q adalah negatif 2. Yang kedua, diketahui F2 sama dengan 4. Kita substitusi F2 sama dengan 4 ke persamaan, maka diperoleh P2 ditambah negatif 2 sama dengan 4, 2P sama dengan 6, P diperoleh sama dengan 3. Maka nilai P dan Q secara berturut-turut adalah 3 dan negatif 2.